Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan rekan-rekan, sebelumnya kami dari kelompok 1 kelas pencemaran udara dan kebisingan C akan menyampaikan presentasi tentang hasil diskusi kami mengenai perbandingan parameter kualitas udara di Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dipersilakan pada Uda Priakbar. Menyampaikan nama saya Priakbar dengan nomor NIM 2111094-2005. Kemudian ada Afif. Kemudian Rehan Moses. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rehan Moses dengan BP 2210941012. Ada Nelsi. Diri, perkenalkan nama saya Nelsi Elvina dengan nomor BP 2210941017. Kemudian Indah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Lestari dengan BP 2109409. Kemudian saya sendiri Muhammad Diaul Haq dengan nomor BP 2210941021. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam hasil diskusi. Yang pertama itu tentang perbandingan parameter terlebih dahulu. Sebelum itu, perbandingan parameter ini kami ambil sumbernya dari dua sumber dari masing-masing negara, yaitu yang pertama untuk Indonesia sendiri, parameter ini dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana itu tuh terlampir dalam lampiran 7 salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan untuk parameter Amerika Serikat itu diambil dari EPA, yang mana EPA merupakan badan yang mengatur tentang kesehatan lingkungan di Amerika Serikat, yang mana EPA adalah Environmental Protection Agency. Sebenarnya langsung saja kita masuk ke dalam parameter dari negara Indonesia. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Indah dan Nelsi. Baiklah, ini adalah parameter dari Indonesia sendiri. Silakan kepada Indah dan Nelsi. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang parameter yang ada di Indonesia. Untuk parameter yang pertama itu ada sulfur dioksida atau SO2 dengan kurun waktu pengukuran dalam 1 jam. Baku mutu yang ada itu 150 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu dan aktif manual. Untuk waktu pengukuran 24 jam, baku mutunya 75 mikrogram per meter kubik, sistem pengukurannya aktif kontinu. Dan untuk waktu pengukuran 1 tahun, baku mutunya 40 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Yang kedua ada parameter karbon monoksida atau CO. Dengan kurun waktu pengukuran 1 jam, baku mutunya 10.000 mikrogram per meter kubik dan sistem pengukurannya aktif kontinu. Dengan waktu pengukuran CO dalam 8 jam, baku mutunya 4.000 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Yang ketiga ada parameter nitrogen dioksida atau NO2. Waktu pengukurannya dalam 1 jam menghasilkan baku mutu 200 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu dan aktif manual. Waktu pengukuran NO2 dalam 24 jam menghasilkan 65 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Dan waktu pengukuran 1 tahun, baku mutunya 50 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Yang keempat ada parameter oksidan fotokimia atau OX sebagai ozon atau O3. Dengan waktu pengukuran 1 jam menghasilkan 150 mikrogram per meter kubik dengan sistem kontinu dan aktif manual. Untuk waktu pengukuran dalam 8 jamnya menghasilkan 100 mikrogram per meter kubik
dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Untuk waktu dalam 1 tahunnya menghasilkan 35 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nelsi. Kemudian selanjutnya parameter yang kelima hingga ketujuh akan dibacakan oleh Indah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai parameter tadi, yaitu ada hidrokarbon non-metana atau NMHC yang dilakukan dengan waktu pengukuran 3 jam dengan standar baku mutu 160 mikrogram per meter kubik dengan sistem aktif kontinu. Dan selanjutnya ada partikulat debu yang dibagi menjadi 3, yaitu ada TSP, PM10, dan PM2,5. Untuk TSP sendiri dilakukan pengukuran 24 jam dengan standar mutu 230 mikrogram per meter kubik dengan sistem aktif manual. Dan selanjutnya ada PM10, dilakukan dengan waktu pengukuran 24 jam dan standar 75 mikrogram per meter kubik dengan sistem aktif kontinu dan aktif manual. Sedangkan dengan pengukuran 1 tahun, standar baku mutunya adalah 40 mikrogram per meter kubik dengan sistem aktif kontinu. Selanjutnya ada PM2,5, dilakukan dengan pengukuran 24 jam dan standarnya 55 mikrogram per meter kubik dengan sistem aktif kontinu dan aktif manual. Selanjutnya ada pengukuran 1 tahun dengan standar 15 mikrogram per meter kubik dengan sistem aktif kontinu. Selanjutnya ada timbal atau PB, dilakukan dengan waktu pengukuran 24 jam dengan standar baku mutu 2 mikrogram per meter kubik dengan sistem aktif. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi adalah parameter di Indonesia. Kemudian untuk parameter di Amerika akan disampaikan oleh Afif dan Udapri. Pertama itu dari Afif, silakan Afif. Baiklah, itu adalah 3 parameter pertama. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Udapri. Pada Udapri, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk parameter selanjutnya itu untuk waktu pengukuran 8 jam, level baku mutunya itu 0,070 ppm, yang mana per 1 ppm-nya per 1 ppm-nya 1,96 mikrogram per meter kubik. Lalu untuk parameter partikel polutan
Untuk waktu pengukuran 1 tahun, level baku mutunya itu 12 mikrogram per meter kubik. Untuk waktu pengukuran sekundari yang 1 tahunnya, level baku mutunya itu 15 mikrogram per meter kubik. Untuk waktu pengukuran 24 jam, level baku mutunya itu 35 mikrogram per meter kubik. Dan untuk PM10, untuk waktu pengukuran 24 jam, level baku mutunya itu 150 mikrogram per meter kubik. Untuk parameter selanjutnya itu sulfur dioksida atau SO2, yang mana untuk waktu pengukuran 1 jam, level baku mutunya yaitu 75 ppb, yang mana per 1 ppb-nya itu 2,62 mikrogram per meter kubik. Untuk waktu pengukuran 3 jam, level baku mutunya itu 0,5 ppm. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afif dan Dapi yang telah menjelaskan tentang parameter baku mutu di Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya kesimpulan singkat yang telah kami ambil berdasarkan perbandingan parameter di Indonesia dan Amerika Serikat tadi yang akan disampaikan oleh Rehan Moses. Kepada Rehan Moses dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan menjelaskan pada tabel parameter di Amerika Serikat terdapat bagian primer atau sekunderi yang merupakan standar perlindungan di Amerika Serikat. Untuk standar primer memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, termasuk melindungi kesehatan populasi yang sensitif seperti penderita asma, anak-anak dan orang lanjut usia. Sedangkan untuk standar sekunder memberikan perlindungan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap penurunan visibilitas dan kerusakan pada hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan. Nah, selanjutnya yaitu hasil perbandingan yang kami dapatkan dari parameter udara yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat. Dari parameter yang telah dibacakan oleh Uda dan rekan-rekan tadi, dapat dilihat bahwa ada parameter yang lebih besar di Indonesia, yaitu sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, dan PM10. Sedangkan nitrogen dioksida dan timbal lebih ketat di Amerika dibandingkan di Indonesia. Hal ini kemungkinan karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor walau jarak dekat, dan juga di Indonesia banyak industri kecil menengah yang pemantauan dan pengawasan udara ambien yang dipengaruhi emisi gas buang kurang ketat dibandingkan di Amerika Serikat, yang mana rakyatnya lebih memilih berjalan kaki jika jaraknya dekat dan juga menggunakan kendaraan umum. Serta industri yang ada di Amerika telah melewati pengawasan dari pemantauan yang baik dibandingkan di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya juga kesimpulan yang telah disampaikan oleh Rehan tadi, maka berakhir pula sesi penyampaian diskusi dari kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurang saya mewakili Uda dan rekan-rekan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.